Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat sebuah video mengenai pemrograman menggunakan bahasa C++. Hari ini saya akan membahas mengenai modul 5 dan 6, yaitu modul 5 mengenai struktur dan modul 6 mengenai pointer dan untuk modul 6-nya adalah mengenai pointer dan string. Oke, pertama-tama di sini adalah saya akan membahas mengenai modul 5 yaitu struktur. Struktur sendiri adalah sebuah kumpulan data yang saling berhubungan yang dapat disimpan dalam satu unit penyimpanan. Nah, jadi ibaratnya array, namun ini terdiri dari beberapa macam tipe data. Oke, kita langsung masuk aja ke codingan. Di sini ada sebuah contoh. Di sini adalah contoh program dari dari struktur, maaf. Jadi bisa dilihat di sini kalau misalnya deklarasi struct itu terdiri dari tipe data struct, lalu nama variabelnya, dan isi dari struktur kita, yang dimana adalah berisikan variabel-variabel yang berbeda jenisnya. Selain berbeda jenis, sebenarnya jenis yang sama juga bisa. Jadi hanya kumpulan beberapa tipe data, jadi seperti array. Tapi kalau array kan harus tipe datanya harus yang sama. Nah, sedangkan untuk struktur dia seperti kumpulan data-data tapi bisa berbeda jenis tipe datanya. Saya di sini menambahkan sistem pause dulu biar nggak langsung keluar tanpa di play. Nah, kita coba play aja. Nah, di sini kan terlihat di sini ada yang di sini adalah kita gunakan struktur employee 1. Employee 1 itu diambil dari struct data yang diinisialisasi menjadi employee 1. Nah, ntar untuk pemanggilan di dalam programnya cukup masukkan nama yang sudah kita inisialisasi tadi, lalu tipe data dari struct-nya. Misalnya di sini adalah untuk mewadahi nama, kita sebut variabel name, kita cukup panggil employee.name. Di sini misalnya Rama. Di sini ada address juga, misalnya Bandung. Salary misalnya 10 juta. Nah, ntar untuk pemanggilannya sama employee.name address.salary seperti itu. Jadi seperti
penggunaan datanya, penggunaan dari struktur tadi seperti berikut. Ini nggak cukup karena integernya tidak kita tidak kita kasih besarannya, sehingga di sini cuma tercatat sebagian saja. Nah, perbedaannya dengan array adalah di sini yang pertama, di sini terdiri dari beberapa tipe data, dan di sini tidak perlu pendeklarasian jumlah data yang atau jumlah elemen yang terdapat dalam struct ini. Sedangkan array kan harus kita definisikan dulu berapa jumlah dari si ininya, dari penggunaan data yang akan kita pakai seperti itu. Nah, kalau ini cukup struct, nama structnya, lalu variabel yang menjadi anggotanya, lebih efisien. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Di sini ada pembahasan mengenai nest struktur. Nest struktur sendiri adalah penggunaan struktur di dalam struktur. Kita coba copy dulu contoh programnya. Jadi untuk penggunaan si nest struktur itu bisa kita lihat di bagian deklarasi strukturnya. Jadi saya coba salin dulu si programnya. Nah, ini oke, sedikit lagi. Yang integer main. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat pendeklarasian struktur, di sini ada terdiri dari 3 struktur. Nah, di sini ada struktur yang nama student group. Nah, student group sendiri terdiri dari struktur data student, dan struktur data di sini nih. Di sini ada struct data student yang terdiri dari name sama name. Lalu di sini ada juga student groups, struktur student groups, yang dimana isinya adalah data student tadi yang di sini, student di sini. Jadi dia memanggil struktur yang terdapat sebelumnya. Jadi digunakan lagi oleh dia. Jadi kalau nested struct itu jadi pemanggilan struktur di dalam struktur seperti ini. Nah, ntar outputannya group chipsnya.
seperti berikut. So, kita analisis kalau dari hasil keluarannya. Grup 3, grup chief, member group. Bisa berapa struktur sekaligus ada deklarasi struktur. Nah, di sini penggunaan array juga digunakan untuk menyimpan datanya. Berikut. Di sini terdiri dari dua member, misalkan sini. Aduh, belum kita beli sistem pause. Wow. Kita biar cepat aja. Sebentar. Nah, di sini for no group, no member. Ini saya variable struktur lakukan dengan deklarasi struktur. Di sini kan terdapat arraynya nih, grup 3. Nah, di sini pemanggilan terhadap chief tadi. Untuk inputan chief di sini sebanyak 3 kali. Lalu untuk member sebanyak 2 kali karena kita memiliki 2 member di setiap grupnya. Nah, ini adalah untuk program pemanggilannya. Seperti itu. Nah, tadi nested structure itu digunakan pada saat penyimpanan data. Jadi penyimpanan dan pemanggilan juga sih sebenarnya. Jadi di sini pemanfaatannya itu ketika kita punya structure data student, kita gunakan lagi di dalam student group. Dia jadi anggota dari struktur student group. Jadi seperti itu penggunaan dari nested structure. Oke, selanjutnya mengirimkan struktur ke suatu fungsi. Kita hapus dulu. Nggak lupa lagi di sini kita kasih dulu. Oke. Selanjutnya adalah penggunaan
menghubungkan struktur ke fungsi. Jadi ada perpaduan antara penggunaan fungsi dan struktur pada program kita. Saya salin dulu codingannya karena cukup banyak, jadi biar gak menghabiskan waktu saya copy paste aja, walaupun masih harus menghabiskan waktu buat mengeditnya. Sini oke, masih ada. Nah, di sini fungsi yang kita gabungkan dengan struktur kita. Oke, ya selesai. Kita coba. Perintahnya adalah jelaskan perbedaan antara instruksi cin dan cin getLine apa fungsi sizeOf pada parameter kedua getLine. Kita coba jalankan modul mungkin ya programnya. Name terus zip code 14.410.619 name Bandung juga. Lihat dulu harus berapa kali pengulangan. 3 kali ya, 3 kali aja, kita sekali lagi. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah instruksi perbedaan antara cin dan cin getLine. Di sini kita lihat dulu cin getLine ada pada sini ada instruksi bernama cin getLine. Nah, perbedaan dengan cin biasa? Di sini perbedaannya mungkin kita coba jalankan lagi. Nama Muhammad Firdaus Bandung Kabupaten Bandung. Dan bisa itu bisnis. Nah, di sini misalkan, nah, apa perbedaan cin dan cin getLine? Nah, cin getLine itu apabila kita inputkan sebuah kalimat tapi kita gunakan spasi, nah dia masih bisa membaca. Sedangkan pada cin biasa, dia itu nggak bisa baca yang namanya spasi. Nah, tapi untuk bisa menggunakan cin getLine, nah di sini kita harus mendeklarasikan nama variabelnya, lalu besaran dari data yang akan kita isikan seperti itu. Jadi sini ada nama dan besar variabelnya, besaran datanya. Nah, terus selanjutnya adalah fungsi sizeOf. Nah, kalau fungsi sizeOf ini dia menghitung alokasi memori dari variabel yang kita gunakan. Nah, biasanya itu untuk satu buah karakter menggunakan atau satu buah data menggunakan 4 bit. Nah, jadi di sini
ibaratnya kita memasukkan Muhammad Firdaus Ramadan, tinggal dikali 4 per karakternya, seperti itu. Nah, jadi dia menghitung jumlah alokasi memori kalau size of. Oke. Seperti itu perbedaan antara getLine dan cin. Nah, sedangkan untuk size of sendiri tadi adalah untuk menghitung jumlah alokasi memori yang kita gunakan. Oke. Selanjutnya pointer dan struktur. Sini saya akan salin lagi. Oke, kita kasih sistem pause dulu. Di sini kita coba play dulu. Oh, ini ada ini, kita hapus dulu. Juga integer main. Sebelum ada integernya. Kita play. Di sini pertanyaan jelaskan arti instruksi pada baris 11, 12, dan 14. 11 itu struct bin, printer kabel box. Nah, untuk apa? Untuk pada perintah 11 ini kita menginisialisasi struct bin ini menjadi yang namanya printer kabel box. Di sini itu apa? Kita inisialisasi untuk pemanggilan jadi printer kabel box yang dimana berisikan sebuah data sebagai berikut. Nah, sedangkan pada structure bin, pattern struct, di sini ada pemanggilan via pointernya. Di sebenarnya sama aja, cuman inisialisasinya yang beda. Selanjutnya 14 itu. Nah, ini ptstrue itu sama dengan printer kabel box. Ptstrue itu adalah pointer dari ini, yang dimana isinya adalah sama dengan pointer pada printer kabel box. Jadi secara nggak langsung isinya dari printer kabel box itu sama dengan ini pointer ptstrue. Nah, jadi sama-sama namanya seperti berikut. Jadi penggunaan pointer seperti pada C juga hampir sama. Di sini ada kita gunakan variabel yang biasa, lalu kita gunakan juga variabel pointer pointernya berupa pointer. Kita definisikan isi data dimana isi dari pointernya itu sama pointer dari ini sama dengan isi dari pointer ini dari variabel ini. Jadi sehingga secara tidak langsung data di sini sama dengan data yang ada pada variabel yang ini. Jadi seperti itu, seperti pada C juga. Jadi penggunaan pointer. Oke.
Oke, nah tadi seperti yang jadi itu penggunaan pointer untuk pemanggilan pada struktur. Misalnya juga sama, di sini ada outputannya printer cables, quantity 0, costnya 1295. Di sini kan pemanggilannya juga struct true pointernya, lalu nama dari si variabel dalam struct-nya, juga quantity, cost, seperti itu. Jadi penggunaan pointer. Oke, selanjutnya di sini ada mengatur sini mengatur alokasi memori pada struktur. Kita seperti biasa salin dulu. Oke, kita tambahin dulu sistem pause. Kita play. Ada error. Seperti biasa ada integernya. Alokasinya di sini. Nah, di sini kan kita seperti pembahasan sebelumnya menggunakan size of. Size of di sini menghitung dari alokasi memori dari setiap struktur yang kita buat. Di sini struktur ke-1 mana tadi? 20 70 20 78. Nah, di sini dijelaskan penggunaan alokasi memori pada struktur kita. Jadi seperti itu. Nah, fungsi dari si malloc ini adalah menentukan atau merujuk pada alamat atau alokasi memori dari suatu struktur. Nah, digunakanlah fungsi malloc. Sedangkan size of-nya untuk menghitung si alokasi memorinya. Seperti itu. Nah, di sini isi dari si ininya kosong. Ini adalah alokasi memori untuk struktur 1 ada sekian, yang kedua sekian, dan yang ketiga sekian. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk menjelaskan program ini untuk memperlihatkan alokasi memori pada struktur kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke pointer dan string. Di sini pembahasan nomor 1 kita akan
salin dulu. Ya, salah copy. Oke. Oke, kita edit dulu seperti biasa. Oke, tambahin sistem pause dulu. Kita coba jalankan. The address of Mula, the value is 7, the value of Peter is 7. Nah, di sini kan ada pointer. Penggunaan pointer sini di sini ada variabel pointer pointer A atau variabel A PTR. Nah, selanjutnya di sini pointer A diisi oleh data dalam memori A yang dimana adalah 7. Ini bisa dilihat dari hasil outputannya juga. Jadi di sini address of. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada address of dari si A adalah sekian, dari PTR juga sekian, karena di sini adalah ada inisialisasi seperti berikut. Ini dimana jadi secara tidak langsung adalah pointer si variabel A PTR ini sama dengan memorinya sama dengan si variabel di A ini. Untuk isinya juga sama. Nah, seperti ini. Nah, seperti berikut. Nah, jika dilihat seperti ini, fungsi dari bintang dan itu memberikan fungsi yang berlawanan. Jika pada pointer A bila kita beri dan dia menunjukkan memori, sedangkan ketika kita tuliskan seperti bintang dan A PTR, dia juga akan menunjukkan memori. Jadi, tapi kalau kita susun bersamaan, nah, kemungkinan akan berbeda. Jadi untuk fungsi yang saya pahami dari program di sini adalah untuk fungsi bintang ini dia menginisialisasi variabel menurut isinya, sedangkan untuk yang seperti ini dia merujuk pada lokasi memori dari si variabel. Seperti itu pemahaman saya. Jadi apabila kita jika kita inisialisasikan variabel seperti ini dan
ketika kita deklarasikan di program seperti ini, secara tidak langsung si bintang itu mempengaruhi kalau ini dia merujuk pada variabelnya. Kalau jika diinisialisasikan seperti ini, dia merujuk pada memorinya. Seperti itu pemahaman yang saya dapat. Oke, mungkin sebagian besar program dari pointer dan string ini hampir sama. Saya bakal ngambil pemrograman yang hampir sama dengan pemrograman pada C. Saya akan coba yang agak beda. Di sini ada pemanfaatan string. Sini ada pemanfaatan library ctype. Oke. Oke, kita coba. Biasa kasih dulu sistem pause. Ctype. Okay, the string before conversation character is, nah di sini kecil, dan ketika ini kan programnya emang untuk merubah kalimat menjadi uppercase. Nah di sini ada convert to uppercase. Nah di sini ada fungsinya. Nah, mengapa digunakan fungsi ctype ini? Karena ctype ini dibutuhkan ketika kita akan memanggil si fungsi topper di sini. Nah, sedangkan apa sih fungsi dari topper ini? Nah, fungsi topper ini dia mengubah si kalimat yang tadinya kecil. Nah, yang tadinya lowercase. Nah, dengan fungsi topper ini dia berubah menjadi besar, tapi dengan ibaratnya itu dengan kondisi yang sama, jadi tidak merubah si library-nya seperti itu. Jadi dia yang seperti tadi bisa kita lihat di output-nya. Nah, dia itu berubah menjadi uppercase, tapi nilainya setara dengan yang lowercase di sini. Jadi tidak merubah esensi dari si kalimat ini, karakter n. Jadi nilainya tetap sama dengan yang ini. Nah, itu fungsi untuk penggunaan topper sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung ke mungkin pemanfaatan fungsi string, library string. Di sini ada programnya, kita salin dulu seperti biasa.
Oke, di sini hapus dulu ininya. Di sini kita akan menggunakan str cpy dengan str n cpy. Sebenarnya sama secara fungsionalitas, cuman untuk strn cpy itu kita bisa lebih spesifik berapa untuk menentukan jumlah karakter yang ingin kita kopikan. Dan jangan lupa kasih sistem pause. Pause. Oke, di sini terdapat, kita coba play dulu aja. The error. str ada error juga. Cout bla 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 str copy xy. The function or maybe also consider str cpy as coba dulu, masih nggak bisa juga. Udah masalah di str copy-nya. Kita lihat dulu kenapa include string.h. Cannot, sebentar, study integer main udah benar, nggak bisa ya. Kalau kebaca fungsi str cpy string dot, bener kan, include string dot h. Happy birthday to you, cout string ada ya. Saya bingung kenapa nggak bisa. Salah.
Oke, mungkin programnya belum bisa dijalankan, sedikit ada kesalahan. Consider using str copy. Coba dulu. str cpy. Coba kita pakai. Sini juga sama. S. Keyboard itu ya, nah mungkin ini aja. Right is no. Y. Does not copy no character. XY X ZX Z 14. Nah sebenarnya gini, perbedaan antara str. Oke, selanjutnya saya bakal coba ngejelasin perbedaan antara str cpy dengan strn cpy. Begitu juga dengan beberapa fungsi seperti sini ada strcat dan strcat dan strncat, juga strcmp dan strncmp. Nah, hampir semua fungsinya itu nggak jauh beda dengan fungsi awalnya seperti strcpy di sini. Nah, dia kan mengkopikan atau menyalin suatu data variabel tertentu kepada variabel yang kita tuju. Misalkan di sini adalah variabel y ke variabel x. Variabel x yang disalin ke variabel y. Nah, di sini perbedaannya ketika kita menggunakan strcpy tanpa n, di sini kita menyalin data pada variabel x itu secara seluruhnya. Harusnya sih muncul string array is. Nah, harusnya itu si data di variabel x ini bisa pindah ke variabel y di sini. Nah, apa perbedaannya dengan strncpy di sini? Yaitu kalau menggunakan n, kita lebih bisa menyalin si datanya itu lebih spesifik, yang dimana di sini ditentukan dengan jumlah karakternya. Di sini adalah 14, maka yang terkopi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, happy birthday itu kan 14 karakter. Nah, di sini ada fungsi x dikopikan ke fungsi z, yang dimana jumlah yang dikopikan adalah 14 karakter. Nah, jadi yang terbawa hanya happy birthday aja, to you-nya tidak terbawa. Jadi seperti itu, dan spasi dihitung satu karakter. Nah, begitu juga dengan fungsi-fungsi strn compare misalnya, dan cat juga fungsinya sama, cuman yang menggunakan n itu bisa kita gunakan lebih spesifik berapa karakter yang akan kita bawanya gitu, seperti itu. Dan ini deklarasinya juga sedikit berbeda, yaitu ditambahkan jumlah karakter yang akan kita kopikan seperti itu. Nah, mungkin itu aja. Oke, selanjutnya mungkin saya bakal ngejelasin penggunaan strtalk. Nah, fungsi dari strtalk sendiri yaitu digunakan untuk menyisipkan suatu karakter yang telah kita tentukan.
Misalnya di sini oke. Seperti biasa kita tambahin dulu sistem pause. Kita nggak kebaca lagi ternyata library-nya. Kita coba library stringnya nggak kebaca lagi. Apalagi external function doesn't take no two arguments. Token pattern. Aduh, kenapa ya? Mungkin programnya belum bisa dijalankan, saya juga nggak tahu ini masalahnya kenapa. Tapi secara fungsionalitas str stroke ini berfungsi sebagai, nah di sini kan kita menyisipkan string di sini apa? Nah di sini saya tahu. Nah kita menyisipkan sebuah spasi. Nah di sini. Jadi dia itu berfungsi untuk apabila kita ingin menambahkan suatu karakter di antara kalimat ini, nah itu menggunakan strto. Ada juga fungsi untuk menghitung jumlah karakter dalam suatu kalimat, misalnya seperti di sini this is a sentence with 7 tokens. Ada fungsi yang namanya strlen. Strlen itu berfungsi untuk menghitung jumlah karakter yang ada di sini. Seperti itu. Mungkin ada masalah dengan library string saya, nggak tahu juga ini, mungkin security-nya terlalu ketat juga. Mungkin sekian aja penjelasan modul 5 dan 6 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.